Pengurusan formulir pindah tempat memilih telah ditutup, namun masih banyak warga yang tetap berusaha untuk mengurus formulir A5 tersebut. Ya, lalu seperti apa tanggapan KPUD DKI Jakarta terkait pengurusan formulir A5? Telah ada Priscila Puspa bersama Komisioner KPUD DKI Jakarta Partono Samino. Silakan Priscila. Juga pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menutup kesempatan pindah memilih pemilu 2019 tak terkecuali KPU DKI Jakarta. Hal ini merujuk pada putusan MK yang dimana kita ketahui bahwa MK memperpanjang waktu pindah memilih dari 30 hari menjadi -7 hari pencoblosan. Dan memang kita ketahui dalam 2 hari terakhir ini warga memenuhi kantor KPU untuk mendaftarkan pengajuan surat A5 agar dapat pindah atau tempat memilih yang mereka bisa tuju yang lebih dekat dengan tempat tinggal yang sekarang. Namun faktanya banyak warga yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Dan untuk mengetahui bagaimana nasib mereka atau warga yang pengajuan surat A5-nya ditolak, saat ini saya sudah bersama dengan anggota KPU DKI Jakarta, Partono. Selamat petang Mas Partono. Selamat petang Mbak Prisil. Mas, ini kita lihat dalam 2 hari terakhir ini antusias warga untuk mengajukan A5 ini seperti apa? Wilayah mana yang paling banyak? Betul, jadi di 2 hari terakhir tanggal 9 dan tanggal 10 itu antusiasme warga pemilih untuk mengurus pindah milih itu luar biasa ya. Jadi saya berputar di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Pusat dan Selatan itu antusiasme sangat tinggi ya. Tapi saya lihat yang paling banyak itu di Jakarta Selatan itu sampai mengular sampai di jalan antriannya, bahkan dia sampai 2 baris begitu. Dan saya dapat informasi dalam seminggu ini ada 2.000 lebih yang akan menggunakan hak pilihnya di Jakarta, pindah ngurus di Jakarta Selatan begitu. Ya Mas, ini banyak juga warga yang memprotes bahwa mereka itu menolak, bahwa dari KPU itu menolak mereka untuk pengajuan A5. Ini kenapa Mas? Jadi begini, ingin kami jelaskan dulu ya terkait dengan putusan MK nomor 20 tahun 2019 di mana putusan MK itu meminta KPU untuk memperpanjang pelayanan pindah milih sampai dengan H-7. Nah, akan tapi putusan MK tidak memberikan ruang bagi semua pemilih. Hanya 4 kategori pemilih yang bisa dilayani sampai dengan H-7. Siapa itu? Pertama adalah pemilih yang sakit, kemudian kedua pemilih yang terkena bencana alam, kemudian ketiga pemilih yang ada di lapas dan rutan karena tindak pidana, kemudian yang keempat adalah pemilih yang melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara. Nah, banyak pemilih yang datang ke kantor KPU di kota itu tidak bisa dilayani karena memang mereka tidak masuk 4 kategori ini. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan bahwasanya mereka sakit atau mereka sedang ditugaskan pada hari pemungutan suara. Bahkan ada juga pemilih yang mereka datang ke KPU, mereka belum terdaftar di DPT, pengen pindah milih. Padahal syarat untuk pindah milih itu mereka harus terdaftar dulu di DPT tempat asalnya mereka. Sehingga kami tidak bisa layani mereka begitu. Dari 4 kategori yang sudah dikabulkan MK, yang paling banyak dari 4 kategori ini apa Mas? Kategori terakhir yaitu kategori yang melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara. Jadi mereka ini membawa surat tugas dari kantornya masing-masing yang menerangkan bahwasanya mereka ditugaskan pada hari pemungutan suara. Nah, selama pemilih ini mampu menunjukkan surat tugas dari kantor atau instansinya, maka kami akan layani mereka. Gitu. Nah, Mas, kalau warga yang ditolak untuk pengajuan surat A5 ini, jadi mereka bagaimana Mas? Jadi pada prinsipnya mereka kan sudah terdaftar di tempat asalnya masing-masing. Jadi asumsinya ketika mereka terdaftar di TPS di tempat asalnya, mereka akan menggunakan hak pilihnya di tempat mereka terdaftar. Namun ada ruang di Undang-Undang Nomor 7 itu bagi mereka yang tidak mampu untuk menggunakan hak pilihnya di mana mereka terdaftar, itu boleh menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Tapi dibatasi waktunya ngurus pindah milih itu 30 hari sebelum pemungutan suara. Jadi seharusnya kalau mereka sudah merencanakan untuk pindah milih karena mereka pindah domisili, karena bekerja di luar domisili, karena sedang belajar, karena sedang bekerja, itu jauh-jauh hari sebelumnya mereka ngurus. Jadi ngurusnya H-30 tadi yang kita tutup tanggal 17 Maret tahun 2019. Jadi sebenarnya mereka harusnya ngurus di sana. Nah, bagaimana kalau mereka
kemarin tidak bisa diberikan A5, tentu hak konstitusinya tetap mereka punya selama mereka menggunakan hak pilihnya di mana mereka terdaftar di tempat asalnya, begitu. Berarti mereka tetap punya hak pilih, tapi kembali lagi ke TPS yang sudah ditentukan. Betul. Jadi mereka tetap punya hak pilih sebagaimana dia sebagai pemilih DPT. Jadi menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya, jamnya jam 7 sampai jam 1, kemudian surat suaranya penuh seperti di mana mereka terdaftar. Kalau di luar DKI dapat 5 surat suara, kalau DKI dapat 4 suara. Kalau mereka pindah memilih kan ada konsekuensi terkait dengan surat suara yang akan mereka terima, tergantung daerah pemilihannya. Ada yang hanya dapat 1 surat suara Pilpres saja karena mereka berasal dari luar provinsi DKI, atau hanya dapat 2 surat suara karena mereka berasal dari dapil DPR RI yang berbeda, gitu. Mas, ini kan H-6 hari lagi nih kita pesta demokrasi. Himbauan dari KPU DKI Jakarta sendiri untuk Jadi himbauan kepada warga DKI Jakarta, sebentar lagi kami akan melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 17 April, hari Rabu. Kami sekarang ini sedang melakukan persiapan terakhir, memasukkan surat suara dan berbagai macam perlengkapan di TPS ya ke dalam kotak surat suara. Kemudian hari Minggu kami akan menurunkan ke kelurahan. Kemudian hari Sabtu Minggu kami juga akan menyebarkan surat pemberitahuan C6 kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT. Nah, kami menghimbau kepada warga DKI Jakarta yang sudah punya hak pilih, itu mari berbondong-bondong ke TPS, gunakan hak suaranya dengan riang gembira gitu, untuk memilih para pemimpin kita, baik itu pasangan calon presiden, kemudian DPR RI, kemudian calon DPD, dan calon DPRD Provinsi DKI Jakarta. Oke, siap. Makasih Mas untuk informasinya. Dan pemirsa, memang walaupun yang tidak bisa mengurus A5, jangan khawatir, hak pilih Anda masih berlaku di tempat TPS yang sudah ditentukan. Ingat 17 April kita sukseskan pesta demokrasi kita. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari KPUD DKI Jakarta. Kembali ke studio Reva dan juga Vandana. Ya, terima kasih rekan Priscila dan selamat bertugas kembali.